Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahwa Indah Pratiwi, nomor absen 36 dari kelas X5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses daur air ataupun daur karbon. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas bagaimana proses terjadinya daur air. Yang pertama yaitu evaporasi, di mana terjadinya air laut ataupun air sungai ini menguap ke atmosfer karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, air yang diantarkan ke atmosfer ini berupa uap air ataupun gas sehingga bisa diantarkan ke atmosfer. Lalu yang kedua yaitu transpirasi. Tidak jauh beda dengan evaporasi, tapi bedanya di sini itu penguapannya terjadi pada tumbuhan. Lalu selanjutnya terjadi kondensasi, di mana air yang tadi diantarkan ke atmosfer akan membentuk partikel es kecil lalu terjadi awan. Nah, di kondensasi ini di mana terbentuknya awan. Nah, dari tahap kondensasi maka akan ke tahap presipitasi, di mana air yang tadi membentuk awan, maka awan ini akan mencapai titik jenuhnya lalu diturunkan hujan. Nah, air hujan ini terjadi di proses presipitasi. Lalu dari proses presipitasi ini akan ke proses terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini air hujan yang tadi diturunkan ke permukaan tanah akan mengalir di permukaan tanah itu sendiri lalu kembali lagi ke air laut. Begitulah dari proses air. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana proses terjadinya daur karbon ataupun daur oksigen. Di sini saya akan membahas daur oksigen yang di darat dulu. Jadi kan pada kehidupan itu hewan ataupun manusia ataupun tumbuhan melakukan respirasi, tapi bedanya di mana si hewan dan manusia ini melakukan respirasi itu menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan ini menghirup karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Jadi hasil dari karbon dioksida hewan dan manusia ini diserap oleh tumbuhan berupa karbon dioksida dan dilakukan fotosintesis, di mana fotosintesis ini kan terjadi karena adanya daun klorofil yang menangkap sinar matahari lalu digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa ataupun si oksigen. Nah, glukosa ini kan akan dialirkan ke tumbuhan lain itu di bagian buahnya gitu. Nah, kalau si oksigen ini kan akan dikeluarkan ke dalam udara dan dihirup oleh hewan ataupun manusia. Nah, selanjutnya yaitu daur karbon yang terjadi di darat. Nah, yang pertama ini kan tumbuhan. Nah, apabila si tumbuhan mati ini akan terjadi pembusukan yang menjadi humus. Setelah itu terjadi pengendapan pada lingkungan berair dan akan membentuk gambut. Dari gambut ini makin lama dengan berjalannya waktu yang sangat lama akan menghasilkan batu bara. Lalu si batu bara ini akan digunakan sebagai keperluan industri dan dari asap-asap keperluan industri ini atau karbon dioksidanya akan diantarkan ke atmosfer dan disitulah terjadi daur karbon. Lalu selanjutnya yaitu terjadi dengan hewan ataupun manusia. Nah, apabila si hewan ataupun manusia ini juga mati, maka akan terjadi proses pembusukan dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, dari proses pembusukan ini akan menghasilkan karbon dioksida yang akan diantarkan langsung ke atmosfer dan juga akan menghasilkan bahan bakar fosil, lalu digunakan juga sebagai bahan bakar kendaraan ataupun sebagai keperluan industri dan juga menghasilkan karbon dioksida seperti dari pembakaran kayu. Nah, selanjutnya yaitu daur karbon yang terjadi di air. Tidak jauh beda dengan daur karbon yang terjadi di darat, tapi di sini proses pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu terjadi pada fitoplankton, di mana fitoplankton ini akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen lalu dialirkan lagi ke tumbuhan-tumbuhan atau hewan lainnya yang di air. Jadi fitoplankton ini alur daur karbonnya itu akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi seperti paus. Lalu si paus ini akan mati dan terjadi pembusukan. Dari pembusukan ini akan makin lama akan menjadi minyak bumi dan dari minyak bumi ini akan digunakan sebagai keperluan industri. Lalu dari keperluan industri ini juga akan menghasilkan karbon dioksida yang langsung dialirkan ke atmosfer. Nah, selain itu daur karbon yang terjadi di air biasa disebut dengan
karbon dioksida terlarut dan akan bereaksi dengan air yang akan membentuk dengan asam karbonat. Setelah itu akan bereaksi lagi dengan batu kapur yang akan membentuk ion karbonat dan karbonat. Nah, ion karbonat ini merupakan sumber bagi organisme perairan. Nah, apabila dari organisme perairan ini ada yang mati, maka akan terjadi pembusukan dan karbon dioksidanya akan diantar ke udara dan ditangkap oleh tumbuhan laut atau fitoplankton. Nah, begitulah siklus dari daur karbon ataupun daur air yang tadi sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.